Setelah penantian panjang belasan tahun, sebuah rumah yang terletak di tengah jalan Maulana Hasanuddin, nomor 7 RT 01 RW 09, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, akhirnya mulai dibongkar. Melalui pantauan wartakotalive.com, pembongkaran rumah tersebut dilakukan sejak pukul 9 WIB, dengan mengerahkan sebuah alat berat yakni eskavator. Puluhan petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta Pengadilan Negeri Kota Tangerang juga diturunkan dalam mengawasi penggusuran rumah yang telah berdiri di tengah jalan selama 14 tahun itu. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Maulana Hasanuddin juga menjadi tersendat, karena puluhan masyarakat sekitar memadati lokasi penggusuran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Tangerang, Deki Koesrindartono mengatakan, Tujuan konsinyasinya itu sebenarnya dari awal itu seperti apa sih Pak? Jadi memang proses konsinyasi itu diawali sejak tahun 2020 ya. Jadi 2020 kita ajukan karena memang kita melihat ada masalah hukum yang cukup kompleks ya. Banyak pihak terlibat. Jadi tidak mungkin kita tangani secara mandiri. Akhirnya ini sebenarnya pada proses yang kita juga dorong supaya keluarga ahli waris Pak Anwar ini bisa mendapatkan haknya seperti apa yang harusnya. Jadi kami dorong ke arah legal, akhirnya kita dorong ke arah konsinyasi sehingga semuanya bisa clear. Memang kalau udah informasi sampai belasan tahun ya, ini kasus ini nggak selesai-selesai, harapannya kalau kita dorong ke arah formal, mudah-mudahan harus segera putus. Ya, alhamdulillah hari ini kan salah satu milestone lah ya, milestone kita dapat putusan pengadilan dan akhirnya ada jurista menyampaikan bahwa kita bisa eksekusi sampai hari ini, kira-kira begitu. Oke, perbantuan dari PUPR sendiri Pak katanya ada dari. Jadi memang ini kami ini melihat bahwa Pak Anwar ini juga salah satu istilahnya dalam proses sengketa ini salah satu korban lah ya, sehingga kami inginkan kalau kegiatan pembangunan juga tidak melukai lah warga ya, masyarakat. Akhirnya kita mencoba memfasilitasi beliau, kita bantu beliau apa sih kebutuhan Pak, kita minta dibantu digeser bangunan material yang bisa dimanfaatkan itu bisa kami fasilitasi lah. Ini Pak Kabid OP ini Pak Dodi yang banyak bantu Pak Anwar untuk mendapatkan apa yang kira-kira bisa diterima beliau lah, dan alhamdulillah beliau juga orangnya sama-sama menyelesaikan, sehingga ya alhamdulillah pada titik ini kita bisa berhasil mencapai suatu kesepakatan lah. Selanjutnya Pak, setelah pembongkaran mungkin untuk bisa dinikmati sama masyarakat, ya, apa yang akan dilakukan? Kami ini punya targetnya karena memang udah dibongkar, karena memang misalnya inginnya segera bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu lah, insya Allah minimal 2 minggu ini kita bisa optimalkan supaya jalannya bisa kita gunakan lagi. Jadi pekerjaannya adalah kita akan selain bongkar bangunan, kita akan keruk gitu fondasi ya, untuk landasan fondasi jalan ya. Habis itu kita tangani jalan termasuk saluran dan pedestriannya. Ya, kalau dilihat ada batasnya jelas, insya Allah 2 minggu lah kita punya target, kita coba kejar bareng-bareng ya Pak Dodi ya, bisa selesaikan dalam 2 minggu ini, bisa masyarakat bisa manfaatkan ini lega. Kita jaga momentumnya bahwa ada kesepakatan ini, mudah-mudahan bisa segera kita eksekusi lah. Personil berapa Pak dikerahin Pak? Untuk pembongkaran, pembongkaran ini kan banyak terlibat ya, dari jalan, OP drainase. Dari kalau internal kita ya, OP jalan ada, OP drainase ada, OP jalan SDA ada, alat berat ada. Tapi eksternalnya dari Polres, dari Polsek, dari Dandim, dari Garnison juga itu prosedur standar lah ketika eksekusi. Kami sudah sampaikan walaupun ini adalah sebenarnya suasana yang kondusif, tapi itu prosedur yang harus dilakukan. Jadi kalau tadi pagi dievaluasi sekitar 75 personel lah yang secara formal diutus dari beberapa instansi untuk awal kegiatan ini. Teman-teman yang lain? Wah, silakan. Pak, lebar dari pembongkaran jalan berapa Pak? Nah ini kan ada 2 lajur, intinya kan kita di satu lajur 2 kali 3,5 7 meter. Ini mungkin 14 meter juga ya. Jadi lebar efektifnya bisa kita gunakan 4 lajur full lah. Insya Allah 4 lajur full, sehingga nggak ada lagi mengecil dan sebagainya. Itu rencana 4 lajur itu yang dibilang Pak Wali tadi awal tahun Pak? Kenapa? 2 minggu. Rencana 4 lajur yang dibilang Pak Wali awal tahun nanti proyeknya? Ya gini, ada 2 kegiatan besar ya sebenarnya untuk tangani Jalan Maulana Hasanuddin ini. Yang pertama adalah lokasi ini yang kita lakukan pembongkaran. Yang kedua adalah kita mau melakukan penanganan di simpang pintu itu. Di sana masih ada jalur mengecil di sana. Jadi dari 4 lajur menjadi 2 lajur. Sebenarnya kemarin kita udah upayakan, memang ada masalah perizinan dan sebagainya yang akhirnya harus kita agak tunda lah. Ya tadi saya juga laporan Pak Wali, insya Allah kalau dokumen lengkap semua, mudah-mudahan kita bisa masuk dalam lelang dini nih akhir tahun ini, sehingga awal tahun depan kita bisa lakukan eksekusi fisiknya. Kira-kira gitu. Cukup teman-teman.
Udah.